Ayah angkatku bekerja sebagai montir dan membesarkanku selama 18 tahun. Pada hari aku lulus sebagai mahasiswa terbaik, orang tua kandungku tiba-tiba muncul menawarkan 5 miliar rupiah untuk menebusku kembali. Ayah angkatku dengan berlinang air mata hendak melepaskanku. Tak disangka, aku melangkah maju dan mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang tertegun. Para hadirin sekalian, jika suatu hari seseorang datang membawa 5 miliar rupiah di hadapan Anda untuk ditukar dengan ikatan darah, bagaimana Anda akan memutuskan? Bisakah uang membeli 18 tahun keringat dan air mata? Malam-malam tanpa tidur saat merawat anak yang sakit dari seorang ayah miskin? Kisah hari ini akan membawa kita ke sebuah kampung miskin di mana kasih sayang seorang ayah diuji di antara batas kemiskinan dan godaan materi yang luar biasa. Sebuah perjalanan penuh air mata, pengorbanan, dan akhir yang meluap secara emosional menanti Anda. Silakan menyimak. Ayah angkatku, Banyu, adalah seorang montir miskin yang tinggal di sebuah pemukiman padat di Kampung Senja, Jakarta. Hidupnya berlalu dalam kesunyian dan kesendirian, ditemani kunci pas dan noda oli hitam yang melekat erat di telapak tangannya yang kasar. Saat itu, gubuk ayah hanya beratapkan beberapa lembar seng bekas, yang selalu bocor saat hujan dan dingin saat angin bertiup. Ayah sering menceritakan kembali kepadaku tentang malam yang menentukan 18 tahun lalu. Malam yang menyatukan dua jiwa asing dengan takdir. Itu adalah malam badai dengan hujan deras, angin menderu-deru merobek kegelapan pekat kampung miskin. Ayah baru saja selesai memperbaiki sepeda tua seorang pelanggan, dengan cepat menyimpan kotak peralatannya dan hendak menutup pintu kayu yang reot untuk tidur, ketika dia mendengar suara aneh. Tangisan bayi yang melengking, awalnya pelan, lalu menjadi tangisan pilu yang bercampur dengan suara gemuruh petir. Ayah terkejut, meraih senter aluminiumnya dan menyorot ke depan teras. Di bawah atap seng yang bocor, air hujan menggenang, sebuah buntalan kain basah kuyup bergerak-gerak. Ayah bergegas keluar, tangannya gemetar saat membuka lapisan kain yang basah oleh air hujan. Di dalamnya ada seorang bayi baru lahir yang merah, bibirnya membiru karena kedinginan, matanya terpejam erat sambil menangis kehabisan napas. Bayi itu adalah aku. Ayah dengan panik menggendongku masuk, buru-buru melepaskan kain basah, menggunakan handuk terbersihnya untuk mengeringkan tubuhku. Lalu membungkusku dengan selimut katun tua namun paling kering di tempat tidurnya. Pak Banyu duduk termenung menatap bayi asing itu. Wajah pria berusia 30-an itu menunjukkan gurat-gurat penderitaan dan kecemasan. Hidupnya sendiri serba kekurangan. Uang yang didapat dari menambal ban dan memompa angin hanya cukup untuk membeli beberapa liter beras dan seikat kangkung untuk bertahan hidup. Dengan apa dia bisa membesarkan bayi yang begitu rapuh? Pagi berikutnya badai telah berlalu, meninggalkan kampung yang porak-poranda. Para tetangga berkumpul untuk melihat bayi yang ditinggalkan itu. Para ibu menyarankan ayah untuk membawaku ke kantor polisi atau menitipkanku ke panti asuhan. Mereka bilang, ayah sendiri saja susah, untuk apa menambah beban? Ayah diam saja. Dia menatap telapak tangannya yang kapalan dengan retakan berdarah, lalu menatap wajah mungilku yang tertidur lelap di ranjang reyot. Tiba-tiba aku bergerak. Tanpa sengaja, tangan mungilku menggenggam erat jari kasar ayahnya yang hitam. Kehangatan yang menjalar dari tangan kecil itu membuat hati pria kesepian itu luluh seketika. Air mata ayah berlinang. Dia memutuskan untuk merawatku. Dia menoleh ke para tetangga dan berkata dengan suara tegas, "Aku akan membesarkan anak ini. Pertemuanku dengannya adalah takdir. Jika aku makan bubur, dia juga akan makan bubur. Aku tidak akan membiarkannya kelaparan." Ayah menamaiku Cahya, katanya, "Aku adalah permata berharga, hadiah paling berharga yang Tuhan berikan kepada seorang lajang miskin sepertinya." Sejak hari itu, kehidupan montir yang kesepian itu memasuki babak baru, jauh lebih sulit, tetapi juga dipenuhi dengan cinta. Menjadi ayah dari seorang bayi baru lahir tidak pernah mudah, terutama bagi pria canggung, kasar dan miskin seperti Pak Banyu. Hari-hari pertama bersamaku, bengkel kecil itu selalu dipenuhi suara tangisan karena lapar susu, nyanyian Nina Bobo yang canggung, dan bau popok yang menyengat. Ayah menjadi seorang ayah dadakan.
Untuk mendapatkan uang membeli susu untukku, Pak Banyu harus bekerja lebih keras. Dia menerima perbaikan apa saja, dari sepeda, motor, hingga panci rusak, selama ada yang mempekerjakannya. Ayah begadang dan bangun pagi, tak peduli cuaca panas terik atau hujan dingin. Orang-orang di kampung mulai terbiasa dengan pemandangan seorang pria berpakaian lusuh penuh noda oli. Satu tangan memegang kunci pas, tangan lainnya dengan lembut mengayunkan ayunan tempat anaknya tidur. Pelanggan yang datang memperbaiki kendaraan dan melihat pemandangan itu, seringkali merasa iba dan memberikan beberapa ribu rupiah tambahan agar ayah bisa membelikanku susu. Aku tumbuh dengan susu formula termurah yang dibuat oleh tangan yang penuh noda oli yang tak pernah bisa benar-benar bersih. Setiap kali membuat susu, ayah harus menggosok tangannya dengan sabun hingga memerah, membilasnya dengan air mendidih, baru berani memegang botol susu untukku. Ayah dengan canggung menahan napas saat menakar setiap sendok susu, takut jika terlalu banyak uangnya cepat habis, jika terlalu sedikit anaknya kelaparan. Melihatku menyusu dengan lahap, wajah keriput ayah baru bisa tersenyum bahagia. Pengorbanan diam-diam Pak Banyu tak terhitung. Untuk membeli susu kaleng yang sedikit lebih baik saat aku sakit, ayah rela tidak sarapan. Ada hari-hari hujan saat tidak ada pelanggan. Di rumah hanya ada semangkuk nasi dingin dengan kecap. Ayah memberikan semua nasinya untukku, sementara dia hanya minum air untuk menahan lapar. Pakaian ayah sepanjang tahun hanya 2 setel baju kerja biru yang sudah pudar dan robek di sana-sini. Sementara aku, meskipun tinggal di gubuk reyot, selalu mengenakan pakaian terbersih dan paling layak yang ayah dapatkan dari meminta atau membeli murah di pasar loak, lalu dicuci hingga wangi. Para wanita di kampung melihat ayah yang baik dan pekerja keras, sesekali datang membantu memandikanku, mengajari ayah cara memakaikan popok dan menepuk punggungku agar bersendawa, di bawah tangan yang kasar namun penuh cinta dari ayah. Anak terlantar yang kurus dan sakit-sakitan itu perlahan menjadi gemuk dan menggemaskan. Ayah sering menggendongku di punggungnya berjalan-jalan di sekitar kampung saat senja. Tawaku yang riang berpadu dengan suara berat ayah yang menggema di ganggang kecil. Cinta tanpa batasnya telah sepenuhnya menggantikan kekurangan kasih sayang seorang ibu dan kesulitan materi di tahun-tahun awal kehidupanku. Saat usiaku 5 tahun, aku mulai menyadari kondisi kehidupan kami. Rumah kami masih berupa gubuk seng di pinggir jalan. Musim kemarau panasnya seperti neraka, musim hujan anginnya menusuk tulang. Pak Banyu semakin kurus, rambutnya mulai banyak beruban. Tapi kasih sayangnya padaku semakin besar. Di usia 5 tahun, ketika anak-anak lain masih merengek minta mainan atau disuapi ibu mereka, aku sudah tahu cara menyingsingkan lengan baju untuk membantu ayah melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah. Pagi-pagi saat ayah membuka bengkel, aku dengan sigap mengambil sapu lidi untuk membersihkan halaman kecil di depan. Aku tahu cara memunguti potongan besi tua, ban dalam bekas, dan mengumpulkannya di satu sudut agar akhir bulan bisa dijual ayah kepada pengepul barang bekas. Setiap kali melihat ayah di bawah mobil dengan keringat bercucuran, aku berlari membuatkan segelas es teh manis, membawanya dengan hati-hati, dan menggunakan handuk kecilku untuk menyeka keringat di dahi ayah. Pak Banyu mengambil gelas itu, mengelus kepalaku, dan tersenyum puas, melupakan semua kepenatannya. Namun kehidupan di kampung tidak selamanya damai. Anak-anak di kampung meskipun berteman akrab, terkadang tanpa sadar mengulangi gosip orang dewasa. Suatu sore ketika aku sedang asyik bermain tanah liat sendirian di sudut jalan, beberapa anak yang lebih besar lewat dan berhenti untuk menggodaku. Seorang anak gemuk menunjuk wajahku. "Hei Cahya, ibumu di mana? Ibumu membuangmu ya? Kamu cuma anak pungut. Rumahmu miskin sekali, ayahmu cuma montir kotor." Kata-kata ejekan itu tanpa sengaja menyentuh kepekaan jiwa seorang anak berusia 5 tahun. Mataku memerah, rasa sedih mencekik tenggorokanku, tapi aku tidak menangis. Aku mengepalkan kedua tangan kecilku yang penuh tanah liat, berdiri tegak, mundur selangkah, dan mengangkat kepala menatap lurus ke arah mereka. Aku meninggikan suaraku dengan tegar, "Ayahku tidak kotor. Ayahku adalah montir terbaik. Ayahku adalah orang terhebat di dunia ini. Kalian tidak boleh menjelek-jelekan ayahku." Anak-anak itu melihat sikap kerasku dan sedikit gentar. Mereka berbisik-bisik sebentar lalu pergi. Tepat pada saat itu, aku berbalik dan melihat Pak Banyu berdiri di ujung gang,
Tangannya memegang sebungkus nasi uduk yang baru saja dibelikan untukku. Ayah telah mendengar semuanya. Matanya basah dan memerah. Ayah melangkah maju, merentangkan tangannya dan memelukku erat, menempelkan wajahnya yang kotor ke pipiku yang memanas. Ayah berkata dengan suara serak, "Anak ayah pintar sekali, maafkan ayah karena membiarkanmu menderita." Aku memeluk leher ayah, bersandar di dadanya yang kurus, mencium bau oli yang familiar. Aku dengan lembut menghiburnya. "Aku tidak menderita. Punya ayah sudah cukup. Aku paling sayang ayah." Hari itu Pak Banyu menangis. Air mata langka dari seorang pria yang telah banyak berjuang mengalir di pipinya yang legam terbakar matahari. Itu bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kepedihan karena hinaan orang. Sekaligus juga kebanggaan luar biasa terhadap putra kecilnya yang sangat pengertian. Waktu berlalu begitu cepat, sekejap mata aku sudah masuk kelas 1 SD. Hari pertamaku sekolah adalah peristiwa besar bagi Pak Banyu. Dia bekerja keras memperbaiki lebih banyak kendaraan di malam hari selama sebulan penuh, mengumpulkan setiap lembar uang receh, merapikannya, dan membungkusnya dalam beberapa lapis kantong plastik, menyimpannya di dasar kotak peralatannya. Dengan uang hasil jerih payahnya itu, ayah membawaku ke pasar, memilihkan sendiri untukku satu set seragam putih merah yang baru, sebuah tas sekolah bergambar pahlawan super, dan buku-buku tulis baru yang wangi. Hari pertama sekolah, ayah libur bekerja setengah hari. Dia mengenakan kemeja terbaiknya, mengayuh sepeda tuanya mengantarku ke sekolah. Melihatku yang kecil tenggelam dalam seragam yang kebesaran, melangkah masuk ke gerbang sekolah yang besar. Ayah berdiri di luar pagar sambil tersenyum, matanya penuh harapan. Ayah berkata kepadaku sebuah kalimat yang kuingat selamanya. Ayah tidak bisa baca tulis, hanya tahu berurusan dengan besi tua. Kamu harus belajar yang rajin. Pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan, agar tidak ada yang bisa meremehkanmu. Aku mengingat pesan ayah. Di sekolah, aku menunjukkan ketekunan dan konsentrasi yang luar biasa. Sementara teman-teman sebayaku sibuk bermain kelereng, aku menghabiskan seluruh waktu luangku dengan buku. Aku belajar berhitung dengan sangat cepat, dan tulisanku sangat rapi. Nilai-nilaiku selalu yang tertinggi di kelas. Menerima banyak piagam penghargaan dari sekolah. Setiap kali membawa pulang piagam, Pak Banyu dengan hati-hati membingkainya, menggantungnya dengan hormat di tempat paling terang di gubuk reot kami, menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai. Semakin besar, aku semakin sadar betapa sulitnya kondisi keluarga kami. Melihat punggung baju ayah basah oleh keringat setiap siang, melihat tangan ayah pecah-pecah dan berdarah setiap musim hujan, aku bersumpah dalam hati akan belajar dengan giat untuk mengubah nasib, untuk membalas budi ayah angkat yang telah mengorbankan segalanya. Untuk menghemat listrik, aku sering tidak berani menyalakan lampu di rumah pada malam hari. Selesai makan malam, aku membawa meja lipat kecilku ke ujung gang, duduk belajar di bawah tiang lampu jalan yang remang-remang. Di bawah cahaya kuning, terkadang dikerumuni nyamuk, aku tetap asik mengerjakan soal-soal matematika yang sulit. Terkadang angin malam bertiup dingin. Pak Banyu akan diam-diam keluar dari rumah, dengan lembut menyelimuti bahuku dengan jaket hangatnya yang sudah usang. Berdiri dia memperhatikanku belajar sejenak, baru kemudian masuk untuk tidur. Bayangan ayah yang membungkuk di bawah lampu jalan adalah gambaran paling suci yang menjadi motivasi terkuatku untuk terus maju. Tahun-tahun sekolah menengah datang membawa banyak kekhawatiran yang membebani pundak kurus Pak Banyu. Biaya sekolah, buku, dan pakaianku semakin meningkat. Untuk mencukupi uang sekolahku, Pak Banyu tidak ragu mengambil pekerjaan tambahan sebagai penjaga malam di sebuah depo bahan bangunan di dekat situ. Siang hari memperbaiki kendaraan menghirup debu jalanan, malam hari begadang berjaga. Kesehatan ayah menurun drastis, batuk kering yang berkepanjangan sering terdengar di tengah malam. Saat-saat ayah memegangi punggungnya dan meringis kesakitan membuat hatiku teriris. Aku berusia 15 tahun, usia remaja yang penuh dengan pikiran-pikiran impulsif, tetapi juga sudah tahu bagaimana merasakan penderitaan orang tua. Melihat teman-teman diantar jemput orang tua mereka dengan motor mahal, bisa ikut les di tempat-tempat yang bagus. Aku tidak iri karena kekuranganku. Aku hanya merasa bersalah pada diriku sendiri yang tidak berguna, tidak bisa membantu ayah. Suatu malam di musim hujan,
Ayah pulang kerja malam. Seluruh tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Ayah menyantap semangkuk nasi dingin dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa menahan diri. Aku mendekat dan duduk di samping ayah. Dengan ragu-ragu berkata, "Ayah, aku sudah memutuskan. Aku sudah besar, aku sehat. Aku mau berhenti sekolah untuk membantu ayah. Warung soto Pak Tio di ujung gang sedang mencari pelayan. Aku bisa kerja di sana. Sebulan bisa dapat beberapa juta." Begitu aku selesai bicara, mangkuk nasi di tangan ayah jatuh berdebum. Gubuk kayu kecil itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pak Banyu menoleh padaku, matanya merah padam menunjukkan kekecewaan bercampur amarah. Seumur hidupku aku belum pernah melihat ayah seserius itu. Ayah berdiri, menunjuk lurus ke wajahku. Suaranya serak bergetar karena emosi. "Apa yang baru saja kamu katakan? Coba ulangi lagi." "Ayah menahan lapar dan menahan diri membesarkanmu sampai sebesar ini agar kamu jadi pelayan di warung orang." Aku menunduk, air mata mulai berjatuhan, mencoba menjelaskan. Tapi aku kasihan ayah. Ayah sudah sangat lemah. Aku tidak bisa egois terus sekolah sementara ayah bekerja keras seperti ini. Ayah melangkah maju, mengangkat tangannya hendak memukulku. Aku memejamkan mata menunggu hukuman. Tetapi tangan kapalan itu berhenti di udara. Ayah perlahan menurunkan tangannya, menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh, hampir terduduk di lantai tanah yang dingin. Suaranya tercekat mengeluarkan kata-kata yang menyayat hati. "Ayah mohon padamu, ayah miskin, ayah hina. Seumur hidup ayah sudah cukup menderita. Satu-satunya kebanggaan ayah adalah kamu, adalah melihatmu pergi ke sekolah dengan layak. Tugasmu adalah belajar. Hanya belajar yang bisa membuat hidupmu lebih cerah. Selama ayah masih hidup, kamu harus tetap sekolah. Jika kamu berhenti sekolah, kamu merampas satu-satunya alasan hidup ayah, tahu tidak?" Mendengar kata-kata dari lubuk hati ayah, aku menangis sejadi-jadinya. Aku berlutut di sampingnya memeluk tubuh kurusnya yang bergetar. Aku sangat menyesal karena pikiran dangkalku telah menyakiti ayahku yang agung. "Maafkan aku, ayah, aku salah. Aku janji tidak akan pernah lagi bicara soal berhenti sekolah. Aku akan belajar dengan sangat giat. Aku akan masuk universitas untuk ayah lihat." Malam itu, kami berdua berpelukan sambil menangis. Kegalauan masa remajaku berlalu, meninggalkan kesadaran mendalam tentang nilai pendidikan dan keinginan besar ayah. Sejak saat itu, aku belajar dengan sekuat tenaga, tidak membiarkan diriku lengah sedetik pun. Bertekad untuk membalas keringat dan air mata Pak Banyu dengan prestasi terbaik. Ujian masuk universitas akhirnya tiba, membawa tekanan berat pada pikiranku dan juga kecemasan yang terus-menerus di mata Pak Banyu. Suasana di gubuk kecil kami selalu hening. Ayah berhenti dari pekerjaan malamnya, hanya fokus memperbaiki kendaraan di siang hari agar malamnya punya waktu untuk merawatku. Perhatiannya canggung tetapi penuh cinta. Ayah menyisihkan uang untuk membeli seekor ayam kampung gemuk, makanan langka di meja makan kami. Ayah sendiri yang memasaknya menjadi sup dengan jamur dan biji teratai yang diberikan oleh tetangga. Memasaknya hingga sangat empuk lalu dengan hati-hati menyajikannya dalam mangkuk besar di meja belajarku. "Makanlah nak, biar ada tenaga. Belajar itu penting, tapi kesehatan yang utama. Habiskan sup ini dulu baru lanjut belajar." Ayah berkata sambil mengipasi sup itu agar cepat dingin. Aroma ayam berpadu dengan manisnya biji teratai menyebar di ruangan sempit itu. Aku menyendok sup panas itu. Setiap suapan terasa mengharukan. Sup itu bukan hanya nutrisi, tetapi juga kristalisasi dari tetesan keringat asin dan penghematan berbulan-bulan dari ayahku. Aku menghabiskan sup itu sampai tetes terakhir, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengecewakan ayah. Hari-hari ujian berlangsung di bawah terik matahari musim panas Jakarta. Pak Banyu mengantarku ke lokasi ujian dengan sepedanya sejak pagi buta. Ayah mengenakan kemeja lengan pendek yang sudah pudar warnanya, memakai topi lusuh, dan dengan sabar menunggu di luar gerbang selama 3 jam di bawah panas yang menyengat. Ketika aku keluar dari gerbang, sosok kurus ayah selalu menjadi yang pertama kulihat. Ayah tidak bertanya apakah aku bisa mengerjakan soal, hanya buru-buru menyodorkan sebotol air dingin dan bertanya apakah aku lelah. Ketenangan ayah justru menjadi obat mental yang paling efektif, membantuku tetap tenang untuk ujian-ujian berikutnya.
Aku mengerjakan ujian dengan percaya diri dan tekad yang tinggi. Malam-malam panjang belajar di bawah lampu jalan, tetesan keringat yang membasahi punggung baju ayah telah berubah menjadi kekuatan, memberiku motivasi. Ketika bel tanda berakhirnya ujian terakhir berbunyi, aku menghela napas lega. Firasatku mengatakan bahwa aku telah melakukannya dengan sangat baik. Sebulan kemudian, hasil ujian diumumkan. Siang itu, aku meminjam ponsel teman untuk memeriksa nilai. Tanganku gemetar saat memasukkan nomor pesertaku. Layar ponsel menampilkan ucapan selamat bersama dengan transkrip nilai yang luar biasa. Aku mengucek mata beberapa kali untuk memastikan aku tidak salah lihat. Aku lulus sebagai yang terbaik, diterima di salah satu universitas paling bergengsi di Jakarta. Aku bersorak gembira, memeluk temanku lalu berlari secepat kilat menuju bengkel. Pak Banyu sedang sibuk menambal ban motor tua. Melihatku berlari pulang dengan wajah memerah dan terengah-engah. Ayah segera meletakkan peralatannya. Bertanya dengan cemas. Ada apa nak? Kenapa lari terburu-buru? Aku tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa memeluk ayah erat-erat. Air mata kebahagiaan mengalir deras. Ayah, aku lulus. Aku lulus sebagai yang terbaik. Ayah. Pak Banyu tertegun. Tangannya yang penuh oli melayang di udara. Tidak berani menyentuh kemeja putihku. Wajah keriputnya merekah, matanya berkaca-kaca. Ayah tergagap, suaranya bergetar karena bahagia. Benarkah? Nak, benar-benar lulus? Lulusan terbaik itu artinya peringkat pertama kan, nak? Iya, ayah, aku peringkat pertama di seluruh universitas. Berita kelulusanku menyebar cepat ke seluruh kampung miskin. Para tetangga yang sehari-hari bekerja keras datang berbondong-bondong memenuhi halaman kecil di depan bengkel. Semua orang ikut senang dan memberi selamat kepada kami berdua. Pak Banyu hari itu tersenyum paling banyak selama 18 tahun terakhir. Dia mengeluarkan sebotol anggur beras dari kotak peralatannya dan menuangkannya untuk teman-teman tuanya di kampung. Ayah mengangkat gelasnya, suaranya bangga menggema. Ini anakku, Cahya, dia lulusan terbaik universitas. Tuan-tuan, di seluruh kampung ini, bahkan di seluruh kota ini, adakah yang lebih pintar dari anakku? Melihat senyum puas yang berseri-seri di wajah ayahnya yang penuh derita, aku mengerti bahwa semua usaha dan pengorbanan kami telah terbayar lunas. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidup montir miskin ini. Benih harapan yang ditanamnya 18 tahun lalu telah mekar dengan indah. Hari aku menerima surat penerimaan resmi dari universitas juga menjadi hari ketika kampung miskin kami digemparkan oleh sebuah peristiwa tak biasa. Suatu pagi musim gugur yang cerah, ketika ayah sedang telaten membersihkan piagam penghargaanku yang baru untuk dibingkai, suara rem mobil yang berdecit memecah keheningan. Sebuah mobil mewah hitam mengkilap dengan plat nomor cantik berhenti tepat di depan bengkel reyot kami. Debu jalanan mengepul lalu perlahan turun. Dari mobil, seorang pria berjas abu-abu yang dijahit rapi, dengan penampilan berwibawa, melangkah turun. Tepat di belakangnya adalah seorang wanita parubaya dengan postur langsing, mengenakan gaun mahal dan menjinjing tas tangan yang berkilauan. Mereka melepaskan kacamata hitam mereka, memandang berkeliling dengan ragu-ragu melihat pemandangan miskin di kampung kami. Pak Banyu terdiam, tangannya masih memegang lap. Aku yang sedang sibuk merapikan peralatan juga berhenti, menatap bingung kedua orang asing itu. Kampung miskin ini jarang sekali dikunjungi orang dengan mobil mewah, apalagi berhenti tepat di depan bengkel ayahku. Wanita itu melangkah maju beberapa langkah. Matanya dengan cepat memindai gubuk kami lalu berhenti dan menatap lekat-lekat wajahku. Tatapannya tiba-tiba menjadi bergejolak, bibirnya bergetar tanpa suara. Dia berbalik dan memegang erat lengan pria di sampingnya. Air mata menggenang. Pria itu menepuk lembut tangan istrinya untuk menenangkannya, berdeham, lalu melangkah ke arah Pak Banyu yang masih terpaku. Maaf, apakah ini rumah Pak Banyu? Si montir. Suara pria itu berat dan sopan, khas orang dari kalangan atas. Pak Banyu mengangguk, menyeka keringat di dahinya, matanya penuh tanya. Ya, saya Banyu. Ada perlu apa ya? Bapak dan Ibu? Mobilnya mogok di mana? Saya hanya bisa memperbaiki motor dan sepeda, kalau mobil saya tidak bisa. Pria itu menggelengkan kepala. Senyum canggung muncul di bibirnya. Tidak, kami tidak datang untuk memperbaiki mobil,
kami datang mencari orang. Lebih tepatnya, kami datang mencari anak muda ini. Dia menunjuk lurus ke arahku, jantungku berdebar kencang. Pak Banyu mengerutkan kening, dengan cepat melangkah maju, berdiri di antara aku dan kedua orang asing itu. Kalian mencari anak saya? Cahya, untuk apa? Dia baru saja lulus universitas dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Ayah berkata dengan nada protektif. Wanita itu tidak bisa menahan diri lagi, ia menangis tersedu-sedu. Dia berlari ke arahku, hendak memegang tanganku, tetapi Pak Banyu dengan lembut menepisnya. Dia mundur selangkah, terisak-isak. Nak, ibu adalah ibumu. Ayah dan ibu datang untuk menjemputmu pulang. Seluruh ruangan seakan membeku. Aku tertegun, merasa seperti ada aliran listrik yang menjalar di punggungku, membuatku mati rasa. Telingaku berdengung, seolah salah dengar. Pak Banyu ternganga, wajahnya yang sudah penuh derita kini pucat pasi. Para tetangga yang dari tadi penasaran dan berbisik-bisik pun terdiam, mata mereka terbelalak melihat kejadian yang sulit dipercaya ini. Pria itu dengan cepat membuka tas kulit hitamnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan menyerahkannya kepada Pak Banyu. Saya Tirta, dan ini istri saya, Wulan. Kami adalah orang tua kandung Cahya. Ini adalah hasil tes DNA, akta kelahiran, dan juga beberapa foto saat dia baru lahir. Silakan Anda lihat, semuanya cocok. Anak ini adalah darah daging kami yang telah hilang selama 18 tahun. Pak Banyu dengan gemetar menerima tumpukan kertas itu. Tangannya bergetar hebat, lembaran-lembaran kertas putih itu terlepas dari tangannya dan berjatuhan di tanah yang kotor oleh oli. Ayah menatap lekat-lekat tulisan tebal di sertifikat itu, lalu menatapku. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Ketakutan seorang ayah yang akan kehilangan putra satu-satunya yang paling ia cintai. Suasana tegang menyelimuti gubuk kecil itu, menandakan akan datangnya gejolak besar yang mengancam akan menghancurkan kehidupan damai kami berdua. Keheningan yang mencekik berlangsung lama. Bengkel yang biasanya ramai dengan suara palu dan kunci pas kini tenggelam dalam suasana yang menyesakkan. Pak Banyu berdiri terpaku, matanya kosong menatap kertas-kertas yang berserakan di tanah. Aku mundur ke sudut dinding, dadaku berdebar kencang, perasaan kaget bercampur kebingungan yang tak bisa dijelaskan menguasai pikiranku. Ibu Wulan mendekat selangkah lagi, air matanya membasahi matanya yang sedih. Dia menatapku dengan tatapan penuh penderitaan dan penyesalan yang mendalam. Suaranya putus-putus. Cahya, ibu minta maaf, ribuan kali ibu minta maaf. Ibu tahu kamu membenci ibu, membenci ayah dan ibu karena meninggalkanmu. Tapi tolong dengarkan penjelasan ibu sekali ini saja. Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan amarah yang meluap di dalam dada. Selama 18 tahun, aku hidup dalam kekurangan kasih sayang seorang ibu, menanggung begitu banyak hinaan. Sekarang, ketika aku sudah dewasa, ketika aku baru saja meraih sedikit keberhasilan dengan usaha kami berdua, mereka muncul, menangis, dan ingin mengakuiku kembali. Aku menjawab dengan tenang. Jelaskanlah, alasan apa yang membuat kalian meninggalkan bayi yang baru lahir di tengah malam badai? Jika bukan karena Pak Banyu, aku mungkin sudah mati di sudut ini 18 tahun yang lalu. Mendengar teguranku, Ibu Wulan tersungkur menangis. Pak Tirta buru-buru membantunya berdiri, menghela napas panjang. Wajah pria sukses itu menunjukkan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Dia berdeham dan mulai menceritakan kisah masa lalu yang penuh air mata. Dulu, ayah dan ibu adalah pedagang kecil yang baru memulai usaha di pusat kota. Bisnis sedang berjalan lancar ketika kami menghadapi persaingan tidak sehat dari sekelompok orang. Mereka menekan dan menjebak kami hingga usaha kami bangkrut total. Kami tidak hanya kehilangan segalanya, tapi juga menanggung utang besar dan dikejar-kejar oleh mereka. Malam itu, mereka datang dan merusak segalanya. Kami harus melarikan diri bersamamu di tengah badai. Suara Pak Tirta tercekat, matanya yang merah memandang jauh keluar. Kami terpojok, jika kami membawamu, kami bertiga pasti tidak akan selamat. Dalam keputusasaan, saat melintas di kampung ini, ibumu menangis memohon agar ayah meninggalkanmu di teras rumah Pak Banyu ini. Kami berharap ada orang baik yang menemukanmu, memberimu makan. Kami berjanji pada diri sendiri, jika kami bisa melewati musibah ini, kami pasti akan kembali mencarimu.
Ibu Wulan melanjutkan, suaranya pilu. Selama 18 tahun, tidak sehari pun ibu tidak memikirkanmu. Tidak semalam pun ibu tidak menangis karena menyesal. Kami harus pindah ke tempat lain, mengganti nama, bekerja serabutan, apa saja untuk bertahan hidup. Setelah 10 tahun berusaha tanpa henti, keberuntungan tersenyum, kami berhasil membangun kembali bisnis kami. Begitu kondisi stabil, kami segera mencari informasi tentangmu di mana-mana. Tapi lautan manusia begitu luas, informasi sangat sedikit. Kami hampir berpikir telah kehilanganmu selamanya. Baru hari ini, ketika namamu muncul di berita sebagai lulusan terbaik universitas, dengan fotomu yang jelas, kami baru menyadari anak kami yang hilang selama bertahun-tahun. Kami segera berangkat malam ini juga untuk bisa bertemu denganmu. Cerita berlinang air mata dari mereka membuat kemarahanku sedikit mereda, rasa sedih meluap. Ternyata aku bukan anak yang dibuang karena dibenci, melainkan korban keadaan yang ironis. Konflik batin merobek jiwaku. Separuh diriku percaya pada air mata penyesalan mereka. Tapi separuh lainnya merasa kasihan pada penderitaan mereka yang kehilangan anak selama hampir 2 dekade. Aku bingung menatap Pak Banyu, ayah angkatku yang baik hati masih berdiri diam, bahu kurusnya bergetar, wajahnya menyembunyikan semua emosi di balik penampilan sederhananya. Ruangan kembali hening, hanya terdengar helaan napas berat. Pak Tirta menyeka air mata di sudut matanya, mencoba mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melangkah ke meja kayu yang usang, tempat bingkai piagam kelulusanku berada, yang baru saja dibersihkan dengan hati-hati oleh Pak Banyu. Dari dalam tas kulit hitamnya, Pak Tirta mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus plastik keras. Dia dengan hati-hati meletakkannya di meja, tepat di samping piagam merah yang mencolok itu. Itu adalah sebuah buku tabungan bank. Pak Banyu, Pak Tirta berkata dengan suara berat, matanya menatap lurus ke arah montir miskin itu. Keluarga saya berutang budi yang sangat besar pada Anda. Anda tidak mempedulikan kesulitan, tidak memandang kemiskinan, untuk merawat dan membesarkan darah daging kami selama 18 tahun. Budi baik ini, kami akan selalu mengingatnya. Seumur hidup kami tidak akan pernah lupa. Pak Tirta menunjuk buku tabungan itu. Suaranya membawa rasa terima kasih yang tulus tetapi juga menunjukkan perhitungan seorang yang terbiasa menggunakan materi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah buku tabungan senilai 5 miliar rupiah. Kami memberikannya kepada Anda sebagai ucapan terima kasih yang sederhana. Ini tidak sebanding dengan keringat dan air mata yang telah Anda curahkan untuk Cahya. Tapi kami harap uang ini dapat membantu Anda di masa tua, merenovasi rumah ini menjadi lebih layak. Tidak perlu lagi berurusan dengan oli dan gemuk. Mataku terbelalak melihat buku tabungan dengan angka yang fantastis itu, rasanya pedih. 5 miliar rupiah. Jumlah uang yang seumur hidup Pak Banyu sebagai penambal ban tidak pernah berani ia impikan. Uang itu bisa mengubah hidup seseorang, memberikan kenyamanan yang belum pernah dirasakan ayahku. Tapi cara Pak Tirta memberikan uang itu terdengar begitu asing dan penuh perhitungan bagiku. Rasanya seperti sebuah transaksi, menggunakan uang untuk menebus ikatan keluarga yang telah hilang. Ibu Wulan juga mendekat, memegang lengan baju Pak Banyu, memohon dengan sangat, Pak Banyu, tolong terima uang ini, anggap saja sebagai tanda kasihan Anda pada kami, berikan kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami pada anak kami. Kami tahu Anda menyayangi Cahya seperti anak kandung, tapi lihatlah masa depannya yang cerah. Dia begitu pintar. Dia butuh lingkungan yang lebih baik untuk berkembang. Jika dia tinggal bersama kami, dia akan sekolah di tempat terbaik, bisa pergi ke luar negeri untuk membuka wawasan. Nantinya akan menggantikan kami mengelola bisnis keluarga. Anda tidak ingin anak Anda menderita dan memiliki masa depan yang sulit seperti Anda, kan? Biarkan kami yang mengurus langkah selanjutnya dalam hidupnya. Kata-kata Ibu Wulan seperti seember air dingin yang disiramkan ke harga diri Pak Banyu. Ketakutan terbesar seorang ayah angkat yang miskin bukanlah berpisah dengan anaknya, melainkan tidak bisa memberikan masa depan yang cerah untuknya. Pak Banyu selalu merasa rendah diri karena tidak bisa memberiku makanan enak, pakaian bagus, atau fasilitas belajar terbaik seperti anak-anak lain. Sekarang, kesempatan untuk mengubah hidup terbentang di hadapanku. Dengan dukungan kuat dari orang tua kandungku, Pak Banyu menatap buku tabungan 5 miliar itu,
lalu menatapku. Matanya dipenuhi konflik dan kesedihan. Separuh ingin mempertahankan putra satu-satunya, separuh lagi ingin melepaskannya agar dia bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Suasana menjadi sangat hening. Menunggu pilihan dari montir berhati mulia itu. Seluruh dunia seakan berhenti berputar. Suara kendaraan di jalan raya, bisik-bisik tetangga yang penasaran. Suara rintik hujan yang mulai turun di atap seng yang bocor. Semuanya terdiam. Semua mata tertuju pada Pak Banyu. Pria kurus dan sederhana itu berdiri tak bergerak seperti patung di tengah gubuknya yang berantakan. Pak Banyu perlahan membungkuk, memunguti kertas-kertas yang berserakan di lantai, dengan hati-hati membersihkannya dari debu lalu menumpuknya kembali dengan rapi. Tangannya gemetar, matanya yang dalam menatap lekat buku tabungan 5 miliar yang tergeletak di meja kayu usang. Uang sebanyak itu adalah kunci menuju kemakmuran yang seumur hidupnya tak pernah berani ia impikan. Tapi sebagai gantinya, ia harus menyerahkan satu-satunya sumber kebahagiaannya kepada orang asing yang mengaku sebagai kerabat kandung. Keheningan yang panjang membuatku sesak napas. Aku melihat pergulatan batin yang hebat di dalam jiwa ayah angkatku. Ayah tidak peduli uang. Aku tahu itu. Seumur hidupnya ia hidup sederhana, cukup makan 3 kali sehari, tidur malam tidak kebocoran sudah membuatnya bahagia. Tapi ia mendambakan masa depan yang cerah untukku. Ia selalu merasa minder dengan kemiskinannya, selalu khawatir tidak bisa menyekolahkanku sampai tuntas. Sekarang, Pak dan Bu Tirta datang dengan janji lingkungan terbaik. Semua kemewahan itu membuat Pak Banyu bimbang. Pak Banyu mengulurkan tangannya yang kapalan dan bernoda oli, menyentuh lembut sampul buku tabungan itu. Setetes air mata keruh jatuh di pipinya yang legam, menetes ke meja kayu yang lapuk. Ayah mengangkat kepala, menatap Pak dan Bu Tirta dengan tatapan pasrah. Suaranya serak dan putus-putus. Apa yang Bapak dan Ibu katakan ada benarnya. Saya miskin dan kekurangan. Saya tidak punya apa-apa untuk Cahya selain kasih sayang. Dia begitu pintar, masa depannya cerah. Tinggal bersama saya hanya akan membuatnya semakin susah. Bapak dan Ibu adalah orang tua kandungnya. Kalian punya kemampuan untuk membuatnya sejajar dengan teman-temannya. Pak Banyu menoleh padaku, matanya basah oleh kesedihan. Ayah mencoba tersenyum, senyum yang pahit. Cahya, pulanglah bersama keluargamu. Ayah tidak apa-apa. Ayah sudah terbiasa hidup sendiri. Kamu harus berjuang untuk sukses. Jangan khawatirkan orang tua ini. Mendengar kata-kata ayah, Pak dan Bu Tirta menghela napas lega. Mata mereka berbinar gembira. Ibu Wulan buru-buru menyeka air matanya, melangkah maju hendak memelukku. Pak Tirta juga mengangguk puas, mendorong buku tabungan ke arah Pak Banyu dengan suara puas. Terima kasih, Pak Banyu, atas pengertiannya. Terimalah uang ini, anggap saja sebagai bantuan kami untuk masa tua Anda. Cahya, kemarilah pada Ibu, Nak. Aku berdiri tertegun, merasa segalanya hancur berantakan. Kata-kata ayah menyayat hatiku. Ayah mau melepaskanku, ayah mau mengambil buku tabungan 5 miliar itu sebagai ganti kepergianku. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa kasihan meluap dahsyat di dalam dadaku. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku melangkah cepat, menepis tangan Ibu Wulan yang terulur, berdiri di antara Pak Banyu dan pasangan asing itu. Aku menarik napas dalam-dalam, menggertakkan setiap kata dengan jelas, siap memadamkan semua pikiran yang menggunakan materi untuk menentukan nilai ikatan keluarga. Saat Pak Banyu hendak membuka mulut untuk menyetujui pengaturan itu, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongku maju. Aku berdiri tegak, menggunakan punggung seorang pemuda 18 tahun untuk melindungi ayahku yang tua dan kurus dari pasangan yang hendak memisahkan kami. Mataku menatap tajam ke wajah Pak Tirta. Aku mengulurkan tangan mengambil buku tabungan biru di atas meja dan melemparkannya kembali ke arah mereka. Buku itu jatuh ke lantai yang lembab, sedikit kotor. Ibu Wulan terkejut, mundur selangkah, menatapku dengan tak percaya. Pak Tirta juga terpaku di tempat. Senyum di bibirnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang sulit dimengerti. Pak Banyu dengan bingung memanggil namaku, tangannya yang gemetar hendak menarik bajuku, tapi aku berdiri kokoh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencurahkan semua pikiran yang terpendam dalam hatiku ke dalam setiap kata,
jelas dan lantang terdengar di tengah keheningan kampung senja. Tolong ambil kembali uang ini dan segera tinggalkan rumah saya. Jasa melahirkan tidak sebanding dengan jasa membesarkan. 5 miliar rupiah kalian, atau bahkan 10 miliar, 50 miliar sekalipun, tidak akan pernah bisa mengukur 18 tahun keringat, air mata, dan cinta tak ternilai yang telah ayah berikan padaku. Kalian pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Kalian pikir dengan membawa sejumlah uang ke sini bisa menebus perbuatan meninggalkan seorang anak di tengah badai? Setiap kata yang kuucapkan seolah menyentuh penyesalan mereka berdua, yang terbiasa menggunakan uang untuk mengatur segalanya. Aku menunjuk ke arah ranjang kayu reot di sudut ruangan, tempat selimut katun tua yang telah menghangatkan tubuh kurusku selama musim-musim dingin. Aku mengingatkan mereka tentang hari-hari ketika aku demam tinggi. Pak Banyu harus begadang semalaman. Ayah miskin itu menggunakan kehangatan dadanya sendiri untuk memeluk dan menenangkanku sepanjang malam. Aku mengingatkan tentang makan malam sederhana saat musim hujan, hanya dengan semangkuk sayur kangkung dan beberapa sendok kecap. Ayah memberikan semua nasi putihnya yang sedikit untuk kumakan agar aku punya tenaga untuk sekolah, sementara dia sendiri mengunyah ubi untuk mengganjal perut. Saat aku menangis kelaparan minta susu di tengah malam yang sunyi, di mana kalian? Saat aku diejek anak-anak lain di kampung, di mana kalian? Kalian sibuk berjuang untuk hidup, lalu kemudian hidup dalam kemewahan. Sementara pria penuh noda oli yang baru saja kalian tawarkan uang ini adalah satu-satunya orang yang merentangkan tangannya untuk memelukku. Ayahku dengan lantang mengatakan kepada seluruh kampung bahwa aku adalah harta paling berharganya. Ayahku rela makan bubur untuk memberikan nasinya padaku. Ayahku begadang bekerja tambahan agar aku punya uang untuk biaya sekolah. Aku berbalik menatap Pak Banyu. Air mata pria sederhana itu telah mengalir deras, membasahi wajahnya yang legam. Aku memegang erat tangannya yang penuh kapalan, jari-jarinya yang retak, dan dengan lembut menempelkannya ke pipiku, kehangatan yang familiar. Yang menjalar dari tangan kasar itu memberiku kekuatan tak terbatas. Aku kembali menatap Pak dan Bu Tirta dengan tatapan tegas, memadamkan semua harapan untuk membawaku pergi yang baru saja muncul di benak mereka. Saya hanya punya satu ayah di dunia ini, dan itu adalah Pak Banyu. Saya tidak akan pergi kemanapun. Saya akan tetap di sini menjadi anak baik dari seorang montir. Jalan hidup saya ke depan, akan saya bangun dengan tangan dan otak saya sendiri, sama sekali tidak butuh uang yang tak berperasaan ini. Sekarang, silakan ambil kembali uang kalian dan pergi. Jangan ganggu lagi kehidupan tenang kami. Keheningan menyelimuti ruangan sempit bengkel reot itu. Para tetangga yang berkumpul di luar pintu juga menahan napas menyaksikan setiap gerak-gerikku. Hujan gerimis di luar mulai menjadi lebih deras, mengetuk atap seng dengan irama yang teratur. Ibu Wulan sepertinya tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Dia melangkah maju, menyeka air matanya yang berlinang, kedua tangannya terentang mencoba menyentuh bahuku. Cahya, Ibu mohon, jangan sekeras ini. Kamu boleh menyalahkan ibu sepuasnya, tapi tolong jangan menolak menerima kembali keluargamu. Ayah dan ibu telah menghabiskan 18 tahun mencarimu dalam keputusasaan. Kami bekerja keras selama bertahun-tahun, hanya demi bisa merawatmu dengan baik suatu hari nanti. Apa kamu tahu betapa sakitnya hati ibu saat harus meninggalkanmu di malam badai itu? Aku dengan tenang mundur selangkah, menghindari sentuhan tangannya. Mataku tidak goyah sedikitpun oleh air mata yang terlambat dari wanita yang telah melahirkanku. Aku mengerti rasa sakit kehilangan anak, tetapi aku tidak bisa menerima pembenaran atas keputusan masa lalu itu. Aku menjawab dengan suara datar namun tegas. Ibu bilang sakit hati? Apakah rasa sakit ibu sebanding dengan dinginnya tulang seorang bayi yang terbaring di bawah hujan badai? Jika malam itu Pak Banyu tidak terbangun, jika Pak Banyu juga mengabaikanku seperti orang lain, mungkin ceritanya akan sangat berbeda sekarang. Kalian memilih pergi untuk menyelamatkan diri kalian. Itu adalah fakta. Jangan gunakan perasaan suci untuk menutupi ketergesaan di masa lalu. Pak Tirta melangkah maju untuk menopang istrinya yang goyah. Wajah pria berkedudukan itu memerah karena malu bercampur dengan ketidakberdayaan. Dia berdeham, mencoba mendapatkan kembali sedikit wibawanya sebagai ayah kandung. Anak muda,
Kamu tidak boleh bicara kasar pada ibumu seperti itu. Kami yang melahirkanmu, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah kami. Kami meninggalkanmu karena terpaksa. Sekarang kami datang untuk membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Kamu harusnya mengerti. Kamu tinggal di tempat kumuh ini apa gunanya? Hanya akan menambah penderitaan Pak Banyu. Tenanglah, kemasi barang-barangmu, dan ikut ayah dan ibu. Mendengar kata-kata yang sangat materialistis dari Pak Tirta, kemarahanku memuncak. Aku tersenyum tipis, menunjuk ke mobil mewah yang terparkir di luar. Jangan gunakan nada seperti itu. Tanggung jawab sebagai orang tua bukan hanya melahirkan lalu meninggalkannya. Lalu saat kondisi sudah stabil, kembali dengan sejumlah uang dan menganggap semuanya selesai. Ikatan keluarga adalah tentang kebersamaan, tentang malam-malam tanpa tidur merawat saat sakit, tentang berbagi makanan sederhana saat lapar. Pak Banyu tidak punya uang untuk menyekolahkanku ke luar negeri, tapi Pak Banyu mengajariku cara menjadi manusia yang baik, yang menghargai cinta dan kesetiaan. Kemewahan kalian tidak menarik bagiku. Aku ulangi sekali lagi, silakan ambil uang kalian dan pulang, jangan memaksa lagi. Kerumunan tetangga yang tadinya dia mulai berbisik-bisik. Pak Tio, penjual soto di ujung gang, angkat bicara mendukungku. Ibu pengepul barang bekas juga mengangguk-angguk memuji kesetiaan pemuda dari kampung miskin ini. Di hadapan sikap tegasku, pasangan Tirta menyadari bahwa mereka tidak bisa terburu-buru. Semua persiapan matang, semua perhitungan ekonomi menjadi tidak berarti di hadapan ikatan mendalam antara aku dan ayah angkatku. Pak Tirta menunduk, mengambil buku tabungan dan tumpukan kertas, memapah istrinya yang menangis terseduh-seduh dan berbalik pergi. Bayangan mereka berdua yang gontai di bawah hujan musim gugur, menaiki mobil mewah lalu melaju pergi, meninggalkan halaman yang sepi. Mobil mewah itu menghilang di tikungan, membawa serta semua keributan, mengembalikan ketenangan yang seharusnya ada di kampung miskin ini. Para tetangga setelah bertanya beberapa patah kata lagi, perlahan bubar, memberikan ruang pribadi untuk kami berdua. Langit yang mendung mulai sedikit cerah. Sinar matahari menyelinap melalui awan kelabu, menyinari halaman yang becek penuh jejak ban. Begitu kerumunan bubar, Pak Banyu seolah terbebas dari beban berat, kakinya yang lemah lunglai. Ayah perlahan mundur, berlutut di tanah yang kotor. Ayah menutupi wajahnya dengan kedua tangannya yang kasar. Bahu kurusnya bergetar hebat mengikuti setiap isak tangisnya. Tangisan seorang pria yang seumur hidupnya tegar melawan kemiskinan terdengar begitu pilu. Itu adalah tangisan kelegaan setelah melewati kecemasan yang luar biasa. Juga tangisan kebahagiaan karena tahu putra kesayangannya tidak meninggalkannya. Aku segera berlutut di sampingnya, merangkulkan kedua lenganku yang kokoh, memeluk erat tubuh kecil ayah. Bau keringat asam bercampur dengan bau oli yang familiar menusuk hidungku, memberikan rasa aman dan hangat yang aneh. Aku mengelus lembut rambut ayah yang beruban, menempelkan pipiku di bahunya yang kurus. Ayah, semua sudah berlalu, mereka sudah pergi, jangan menangis lagi. Aku sedih melihatnya. Aku berkata lembut untuk menenangkannya, suaraku yang berat mencoba menahan emosi. Pak Banyu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya yang penuh derita basah oleh air mata, menunjukkan kebahagiaan seorang ayah. Ayah mengulurkan tangannya yang gemetar menyentuh pipiku, matanya dipenuhi cinta yang tak terbatas. Ayah berkata dengan suara serak dan putus-putus. Maafkan ayah, Cahya, tadi ayah hampir saja membuatmu sedih. Ayah melihat uang sebanyak itu, ayah takut jika menahanmu, kamu akan menderita seumur hidup bersama seorang montir tua dan lemah seperti ayah. Ayah hanya ingin kamu hidup berkecukupan, bisa sekolah tinggi, membuka wawasan seperti orang lain. Aku memegang erat tangan ayah, menggelengkan kepala dengan tegas. Air mataku juga mulai menetes, jatuh di punggung tangannya yang kasar. Aku menarik napas dalam-dalam, menegaskan sekali lagi dengan segenap hatiku. Ayah jangan pernah berpikir seperti itu lagi. Aku tidak butuh uang, aku tidak peduli dengan kemewahan. Aku hanya butuh ayah. Selama 18 tahun, ayah telah membesarkanku dengan kedua tangan yang retak ini. Bagiku, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain kasih sayang ayah. Kita mungkin kekurangan materi, tapi kita kaya akan cinta. Aku sudah besar, aku sudah diterima di universitas,
Aku akan bekerja mencari uang untuk merawat ayah. Percayalah padaku, ayah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Mendengar kata-kata tulusku, Pak Banyu menangis lagi. Kali ini, senyum cerah merekah di bibirnya yang pecah-pecah. Kami berdua berpelukan erat di tengah gubuk reot. Tidak peduli dengan barang-barang yang berantakan, tidak peduli dengan bisik-bisik orang. Gejolak yang baru saja terjadi tidak hanya gagal menggoyahkan ikatan keluarga kami, tetapi justru mengikatnya menjadi lebih kuat. Sore itu, kami berdua membersihkan bengkel. Makan malam kami terlambat, hanya dengan telur dadar dan semangkuk sayur bening. Tapi bagiku, itu adalah makanan paling lezat dan paling memuaskan. Waktu berlalu cepat, tibalah hari aku harus bersiap-siap berangkat untuk kuliah. Suasana di rumah kecil beratapkan seng itu selalu ramai, bercampur sedikit rasa haru. Sejak insiden itu terjadi, Pak Banyu sepertinya bekerja lebih giat. Ayah sibuk memperbaiki kendaraan dari pagi buta hingga larut malam. Suara palu yang beradu terdengar teratur, berpadu dengan napas terengah-engah dari montir tua itu. Aku tahu ayah sedang berusaha mengumpulkan setiap sen terakhir untuk memberiku bekal terbaik saat melangkah ke kota besar. Suatu malam yang sejuk di akhir musim gugur. Ketika aku sedang melipat beberapa setel pakaian lama ke dalam tas, Pak Banyu diam-diam mendekat. Ayah memeluk erat kotak besi tua berisi peralatannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Ayah duduk di tepi ranjang. Dengan hati-hati membuka tutup kotak itu. Di bawah lapisan kain perca, ada setumpuk uang receh berbagai pecahan yang telah dirapikan. Disusun rapi menjadi tumpukan kecil yang diikat dengan karet gelang. Itu adalah seluruh tabungan ayah selama bertahun-tahun, hasil dari keringatnya. Ayah mendorong tumpukan uang itu ke arahku. Suaranya yang berat penuh harapan. Besok ayah antar kamu ke pasar, beli beberapa barang. Kamu kuliah di kota tidak bisa berpakaian seadanya seperti di rumah. Nanti teman-temanmu menertawakan. Uangnya sudah ayah siapkan, kamu pilih saja yang terbaik. Pagi berikutnya, kami berdua berboncengan dengan sepeda tua ke pasar yang paling ramai. Pak Banyu dengan antusias menarikku dari toko pakaian ke toko sepatu. Ayah melihat sebuah koper plastik keras berwarna hitam mengkilap. Harganya sangat mahal. Ayah bersikeras meminta penjual menurunkannya untuk kulihat. Aku buru-buru menahan ayah. Aku menunjuk ke toko sebelah. Memilih sebuah tas kain berwarna gelap. Harganya hanya 1/10 dari koper itu. Ayah, aku ini mahasiswa, buat apa bawa koper mahal-mahal? Tas kain ini awet dan praktis, bisa untuk buku atau pakaian. Dengarkan aku, ayah, uangnya harus kita simpan untuk bayar uang kuliah juga. Aku dengan sabar menjelaskan, menasihati niat boros ayahku. Pak Banyu tampak kecewa, tapi melihat kegigihanku, ia pun menurut. Ayah kemudian membelikanku 3 kemeja putih baru, 2 pasang kaos kaki baru, dan sebotol minyak angin untuk berjaga-jaga. Melihat cara ayah membungkus setiap barang dengan hati-hati, hatiku terasa pedih, berjanji akan belajar dengan giat agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan besarnya. Pagi hari keberangkatanku, langit Jakarta cerah biru. Pak Banyu mengantarku ke terminal. Suasana di terminal sangat bising, bau asap knalpot menyengat. Aku menyandang tas kain di bahu, tangan memegang erat surat penerimaan. Pak Banyu berdiri diam di sampingku. Tangannya yang kasar terus-menerus digosokkan karena gugup. Ketika bus antar kota yang reot tiba, suara remnya berdecit menandakan waktu perpisahan. Ayah buru-buru menyelipkan segulung uang kecil yang dibungkus rapat ke dalam saku kemejaku. Di sana belajar yang baik ya, nak. Kalau kekurangan uang, telepon ayah. Jangan pernah menahan lapar atau bekerja terlalu keras sampai sakit. Ayah di rumah bisa mengurus diri sendiri, tidak perlu khawatir. Ayah berpesan dengan lembut, matanya memerah, menahan air mata perpisahan. Aku mengangguk kuat, memeluk ayah untuk terakhir kalinya sebelum naik ke bus. Aku mencari tempat duduk di dekat jendela, menempelkan wajahku ke kaca. Bus mulai berjalan perlahan. Sosok montir tua yang kurus, mengenakan seragam biru pudar, melambaikan tangan di tengah keramaian, semakin lama semakin kecil lalu menghilang. Aku menyeka air mata yang baru saja mengalir di pipiku, membawa serta cinta tak terbatas dari Pak Banyu, menuju gerbang universitas. Bus berjalan lebih dari 2 jam,
Akhirnya membawaku ke pusat kota Jakarta yang ramai. Berdiri di depan gerbang universitas yang megah dengan gedung-gedung tinggi, aku terpana oleh hiruk-pikuk kehidupan kota. Ribuan mahasiswa berpakaian rapi, dengan wajah ceria, tertawa dan berjalan melewati gerbang. Aku memegang erat tali tas kainku, menarik napas dalam-dalam, melangkah dengan percaya diri ke lingkungan baru, canggung namun penuh harapan. Hari-hari pertama sebagai mahasiswa berlalu dengan banyak kecanggungan. Daripada menyewa kamar kos yang lengkap seperti teman-teman, aku mendaftar untuk tinggal di asrama universitas untuk menghemat biaya sebanyak mungkin. Sebuah kamar seluas sekitar 20 meter persegi dengan 6 ranjang susun, dihuni oleh 8 pemuda dari berbagai daerah. Musim panas terasa pengap, musim dingin anginnya menusuk melalui celah jendela. Meskipun kondisi hidup sederhana, kami selalu saling menjaga, berbagi, dan membantu seperti saudara. Karena terbiasa mandiri sejak kecil, aku dengan cepat beradaptasi, membuat jadwal kegiatan yang sangat ketat. Siang hari aku memusatkan seluruh perhatianku pada kuliah, mencatat dengan cermat setiap kata dosen. Aku sering tinggal di perpustakaan sampai sore untuk membaca buku tambahan dan mencari referensi, bertekad untuk tidak kalah dari siapapun dalam hal pengetahuan. Ketekunan, pemikiran yang tajam, dan sikap belajar yang serius dengan cepat membuatku mendapat kesan baik dari para dosen. Nilai ujian tengah semesterku selalu sempurna, mempertahankan posisiku di jajaran teratas. Namun, beban biaya hidup selalu menjadi kekhawatiran. Uang yang diberikan Pak Banyu hanya cukup untuk biaya kuliah semester pertama dan biaya makan yang sangat hemat selama beberapa bulan. Aku tahu kesehatan ayah semakin menurun. Batuknya yang berkepanjangan di malam hari selalu membuatnya lelah. Aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak meminta uang lagi dari ayah. Di bulan kedua di kota, aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Atas rekomendasi teman sekamar, aku mendapat pekerjaan mencuci piring dan melayani di sebuah warung soto sederhana yang terletak di gang kecil, beberapa kilometer dari kampus. Pekerjaan itu dimulai dari jam 6 sore hingga jam 11 malam dan cukup berat. Hari-hari pertama belum terbiasa, tanganku canggung, bahkan memecahkan mangkuk dan dimarahi oleh pemiliknya. Tanganku yang biasa memegang pulpen kini keriput karena terlalu lama terendam air. Ada malam-malam musim dingin yang hujan, aku mengayuh sepeda pinjaman menembus hujan. Tiba di asrama, seluruh tubuhku basah kuyup, tapi setiap kali teringat gambar Pak Banyu yang sibuk menambal ban di bawah lampu jalan di kampung miskin, aku berusaha untuk bertahan, berkata pada diri sendiri. Penderitaan ini tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan ayah. Di akhir bulan, aku menerima upah pertamaku dari hasil kerjaku sendiri. Memegang setumpuk uang tipis di tangan, rasa gembira dan bangga meluap di hatiku. Hal pertama yang kulakukan adalah berlari ke telepon umum di ujung jalan, menelepon nomor tetangga dan meminta disambungkan ke Pak Banyu. Ketika mendengar suara batuk ayah di telepon, semua kelelahanku seakan hilang. Ayah, ini Cahya, bulan ini aku dapat beasiswa berprestasi, yah. Kampus memberiku sejumlah uang, jadi aku bisa membiayai diriku sendiri. Ayah jangan lupa makan makanan bergizi ya. Jangan menahan lapar lagi. Aku sengaja berbohong tentang asal uang itu agar ayah tenang. Di seberang telepon, suara Pak Banyu terdengar serak karena gembira. Ayah menasihatiku banyak hal, menyuruhku menjaga kesehatan, jangan terlalu sibuk bekerja sampai mengabaikan kuliah. Setelah menutup telepon, aku menatap langit malam yang gemerlap oleh lampu kota, bergumam dalam hati. Perjalanan mandiri di tanah rantau baru saja dimulai, tapi aku pasti akan melangkah dengan tegap, karena di belakangku selalu ada pelukan hangat dari ayah yang luar biasa. Dinginnya musim dingin Jakarta menembus jaket tipisku, membuatku menggigil. Aku memarkir sepeda pinjaman di tempat parkir asrama. Tanganku memerah dan kasar setelah shift kerja yang melelahkan di warung soto. Begitu masuk ke kamar, sebuah pengumuman yang tertempel rapi di pintu langsung menarik perhatianku. Itu adalah daftar mahasiswa penerima beasiswa khusus dari sebuah perusahaan swasta. Namaku berada di urutan pertama dengan jumlah bantuan yang sangat besar, cukup untuk menutupi biaya kuliah dan hidup selama 4 tahun. Aku tertegun, mengerutkan kening karena bingung. Aku tahu prestasi akademisku sangat baik,
Tetapi beasiswa swasta dengan nilai setinggi ini biasanya memerlukan proses seleksi yang sangat ketat. Sementara itu, aku tidak pernah mengajukan permohonan bantuan ke lembaga manapun. Sebuah firasat aneh muncul di benakku. Keesokan harinya, aku membawa pengumuman itu ke kantor dekanat untuk bertanya lebih lanjut. Dekan menatapku dengan ragu-ragu, menjawab dengan terbata-bata bahwa ini adalah penunjukan langsung dari pihak sponsor. Mereka meminta untuk tidak mempublikasikan informasi dan menunjuk Anda secara pribadi sebagai satu-satunya penerima. Berkat ketajaman pikiranku, aku tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu. Aku menggunakan komputer perpustakaan untuk memeriksa nomor pokok wajib pajak yang tercetak di sertifikat beasiswa. Tulisan yang muncul di layar membuatku mengerutkan kening karena kesal. PT Perdagangan Fatdat, itu adalah perusahaan milik Pak dan Bu Tirta, orang-orang yang mengaku sebagai orang tua kandungku. Ternyata, meskipun aku menolak mereka dengan tegas hari itu, mereka tidak menyerah. Dengan koneksi mereka yang luas, mereka dengan mudah mengetahui di mana aku kuliah. Mereka mengerti bahwa membawa uang langsung ke bengkel Reyot akan menyinggung harga diriku dan Pak Banyu. Oleh karena itu, mereka beralih ke cara yang lebih halus untuk membantuku. Tidak hanya membuat dana beasiswa khusus ini, aku juga menemukan bahwa mereka secara diam-diam memberikan uang tambahan kepada pemilik warung soto agar dia memberiku pekerjaan yang lebih ringan dengan upah yang luar biasa tinggi. Perasaan tidak nyaman meluap di hatiku. Aku segera mencetak semua bukti dan memutuskan untuk menolak beasiswa itu. Aku naik bus ke alamat kantor PT Fatdat di pusat kota. Berdiri di depan gedung tinggi yang megah, aku menarik napas dalam-dalam, melangkah langsung ke resepsionis. Aku meminta untuk bertemu dengan penanggung jawab. Tepat pada saat itu, Pak Tirta keluar dari lift bersama beberapa staf. Melihatku, Pak Tirta tertegun, wajahnya bersinar gembira. Ia berjalan cepat ke arahku, tapi aku mundur selangkah, menjaga jarak. Aku mengeluarkan amplop berisi sertifikat beasiswa dan berkas-berkas dari tasku, meletakkannya di meja tamu. Pak Tirta, saya sudah mengatakan dengan sangat jelas hari itu. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya tidak bisa menerima uang ini. Bantuan tersembunyi ini membuat saya merasa tidak nyaman. Tolong biarkan saya mandiri, saya mampu mengurus diri sendiri dan membiayai kuliah saya. Aku berkata dengan tegas, mataku menatap lurus menunjukkan keseriusan. Pak Tirta terdiam, kedua tangannya saling bertautan dengan gugup, matanya meredup, dipenuhi kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Dia sadar bahwa uang tidak bisa menggoyahkan keteguhan hati pemuda di hadapannya. Aku dengan tegas berbalik, berjalan keluar, meninggalkan pria itu yang berdiri sendirian di lobi yang luas dengan pikiran yang berat. Ujian akhir semester tahun kedua semakin dekat. Hujan deras di awal musim panas yang datang tiba-tiba mendinginkan suasana gerah ibu kota, tetapi juga membawa firasat buruk ke dalam pikiranku. Sudah 3 minggu aku sibuk belajar untuk ujian sehingga tidak punya waktu untuk pulang menjenguk Pak Banyu. Saat menelepon ke rumah melalui telepon tetangga, aku hanya mendengar suara ayah yang serak dan batuk terus-menerus. Ayah selalu menepisnya, mengatakan itu hanya karena perubahan cuaca dan penyakit lamanya kambuh, minum obat sedikit juga sembuh. Aku berjanji pada diri sendiri, setelah ujian terakhir selesai, aku akan membeli banyak makanan bergizi untuk ayah. Tapi kejadian dalam hidup tidak pernah berjalan sesuai dengan skenario damai yang kita harapkan. Pukul 2 pagi di malam tanpa bulan, ketika aku sedang tertidur di meja belajar di asrama, telepon berdering kencang memecah keheningan. Aku terkejut bangun, mengucek mata melihat layar ponsel tuaku yang berkedip-kedip menampilkan nomor Pak Tio. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku dengan panik mengangkat telepon, tanganku gemetar. Cahya, pulang sekarang, nak, bengkel kebakaran besar, Pak Banyu sedang dibawa ke puskesmas. Suara panik Pak Tio terdengar dari seberang. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Telingaku berdengung, kaki dan tanganku lemas. Kebakaran. Gubuk seng kecil tempat seluruh masa kecilku tersimpan. Tempat ayah angkatku yang kurus kering setiap hari mengumpulkan setiap sen telah dilalap api. Aku buru-buru menyambar jaket, berlari keluar kamar menuruni tangga asrama. Kegelapan menyelimutiku. Angin bertiup kencang dan dingin. Tidak ada lagi bus malam pada jam segini.
Aku bergegas ke kamar teman, meminjam beberapa ratus ribu lalu berlari sekuat tenaga ke persimpangan jalan, memberhentikan seorang ojek malam. Melihatku panik dengan air mata berlinang, aku memberikan semua uang yang baru kupinjam kepada tukang ojek itu, memohon untuk diantar ke pinggiran kota karena rumahku kebakaran. Setelah ragu sejenak, dia pun mengangguk, tancap gas, membawaku melaju menembus malam dengan kecepatan penuh. Ketika motor berhenti di depan gang kampung, pemandangan yang menghancurkan menyambutku. Bengkel itu hanya tinggal puing-puing hitam yang berasap. Petugas pemadam kebakaran sedang menyelesaikan pembersihan. Pak Tio bergegas menyambutku, menunjuk ke arah puskesmas yang tidak jauh dari situ. Ayahmu tidak apa-apa, hanya luka bakar di kedua lengannya. Dia sibuk menyelamatkan barang-barang. Saat api mulai menyala dari tiang listrik yang korsleting dan menjalar ke atap seng, dia terus bertahan di sudut rumah, memeluk erat kotak besi berisi piagam penghargaan dan sedikit tabunganmu. Aku menggigit bibir, air mata mengalir deras. Aku mengucapkan terima kasih pada Pak Tio, bergegas lari ke arah puskesmas, mendorong pintu ruang medis. Aku melihat Pak Banyu, duduk di bangku panjang. Kedua lengannya yang kurus dibalut perban putih. Wajahnya hitam legam oleh jelaga. Di pangkuannya ia masih memeluk erat kotak besi tua yang telah penyok karena panas. Melihatku muncul, Pak Banyu mengangkat kepala, matanya yang sayu berkaca-kaca. Ayah dengan panik berdiri, menyembunyikan kedua lengannya yang terluka di belakang punggungnya, tersenyum canggung. Ayah tidak apa-apa, nak. Untung surat-suratmu selamat. Aku berlari memeluk tubuh kecil ayah, menangis karena kasihan. Tepat pada saat itu, suara mesin mobil berhenti di depan puskesmas. Aku menoleh, Pak dan Bu Tirta bersama beberapa asisten buru-buru turun dari mobil. Mereka mungkin mendapat kabar dari orang-orang yang diam-diam mengawasiku dan segera datang malam itu juga. Suasana canggung menyelimuti ruangan kecil itu, membuka babak baru dalam cerita kami bertiga. Kemunculan tiba-tiba pasangan Tirta di tengah malam musibah membuat suasana di puskesmas menjadi sedikit canggung. Aku perlahan melepaskan pelukan dari Pak Banyu, berdiri tegak, melindungi ayahku yang terluka, mataku waspada menatap tamu yang baru datang. Perban putih di tangan ayah membuat pikiranku campur aduk. Namun, berbeda dengan sikap pamer mereka biasanya. Kali ini Pak dan Bu Tirta datang dengan penampilan yang sangat tergesa-gesa dan tulus khawatir. Pakaian Ibu Wulan berantakan, rambutnya belum sempat disisir rapi. Dia tidak peduli dengan lantai puskesmas yang kotor, langsung berjalan ke arah bangku tempat Pak Banyu duduk. Air mata Ibu Wulan mengalir deras, dia berlutut, dengan ragu-ragu menyentuh perban di tangan montir miskin itu. Pak Banyu, Anda tidak apa-apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Suster, tolong bantu pindahkan beliau ke rumah sakit yang lebih baik sekarang juga. Semua biaya akan kami tanggung. Suara Ibu Wulan tercekat, menunjukkan rasa kasihan yang tulus dari lubuk hatinya. Pak Tirta yang berdiri di sampingnya juga terdiam, wajahnya menunjukkan kepedulian bercampur dengan rasa hormat yang mendalam. Dia dengan cepat berbicara dengan asistennya untuk menghubungi ambulans untuk transfer rumah sakit secepatnya. Untuk pertama kalinya sejak bertemu, aku tidak merasakan adanya perhitungan atau paksaan dalam tatapan mereka. Mereka sama sekali tidak menyebutkan soal membujukku pergi, tidak menggunakan materi untuk menawarkan pertukaran. Semua perhatian mereka saat ini tertuju pada kesehatan ayah angkatku yang telah melindungiku. Ketulusan pada saat yang tepat itu telah mengurangi banyak jarak di antara kami. Aku berdiri diam menyaksikan bagaimana orang-orang berada ini, dengan sepenuh hati mengkhawatirkan seorang montir tua yang sederhana. Selama beberapa hari berikutnya, ketika Pak Banyu dirawat di rumah sakit karena luka bakarnya, Pak dan Bu Tirta rutin menjenguk. Mereka dengan bijaksana tidak tinggal terlalu lama di kamar, hanya diam-diam mengurus biaya rumah sakit terbaik, dan secara proaktif menghubungi tukang bangunan untuk membersihkan puing-puing di kampung, mulai membangun kembali sebuah rumah permanen berdinding bata untuk kami berdua tanpa meminta imbalan apapun. Suatu sore yang tenang, Pak Banyu sudah pulih dan bisa duduk makan bubur. Aku dengan hati-hati menyuapinya, hatiku dipenuhi berbagai macam pikiran. Pak Banyu sepertinya mengerti perasaanku. Dia meletakkan tangannya yang sudah dilepas perbannya di bahuku. Suaranya yang berat terdengar penuh pengertian. Cahya,
Orang yang sudah mengakui kesalahannya tidak perlu dihukum lagi, nak. Orang tua kandungmu sudah mengerti semuanya. Mereka tulus peduli padamu, mereka juga mengkhawatirkan orang tua ini dengan tulus. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, dendam hanya akan membuat kita lelah. Bukalah hatimu, lihatlah segalanya dengan lebih ringan. Ayah tidak sedih, ayah justru senang karena kamu punya orang lain yang siap mendampingi dan mendukungmu. Kata-kata bijak dari pria sederhana itu seperti air sejuk yang membersihkan semua kekusutan di dalam dadaku selama ini. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ayah, mengangguk dalam diam. Rasa dendam akhirnya memudar, digantikan oleh pemahaman tentang nilai pengampunan. Meskipun belum bisa langsung memanggil mereka dengan sebutan akrab, jarak di antara kami mulai mendekat, membuka secercah harapan untuk keharmonisan di masa depan. 4 tahun kuliah berlalu secepat kedipan mata, meninggalkan di belakang begitu banyak usaha keras dan malam-malam yang dihabiskan dengan buku. Acara wisudaku diadakan dengan khidmat di aula besar universitas. Hari itu, Pak Banyu mengenakan pakaian terbaik yang kubelikan dari hasil kerja paruh waktu. Meskipun tubuhnya kurus dan sedikit bungkuk karena usia, senyum puas selalu terukir di wajahnya. Ayah duduk dengan hormat di barisan depan yang disediakan untuk orang tua, bertepuk tangan paling keras saat namaku dipanggil ke atas panggung. Dengan ijazah cum laude di bidang teknik mesin, dari jauh di sudut belakang aula, pasangan Tirta juga hadir dan diam-diam mengamati. Mereka berpakaian sangat sederhana, menjaga jarak dengan sopan agar kami berdua bisa menikmati momen kebahagiaan kami sepenuhnya. Saat aku turun dari panggung, aku sengaja menatap ke arah mereka, tersenyum dan mengangguk ringan sebagai sapaan terima kasih. Ibu Wulan buru-buru menyeka air mata kebahagiaan, sementara Pak Tirta juga dengan mata berkaca-kaca membalas sapaanku dengan antusias. Kami mempertahankan interaksi yang wajar, saling menghormati, tidak ada lagi penghalang tegang seperti dulu. Memegang ijazah cum laude di tangan, aku menerima banyak tawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan besar dengan gaji yang menarik. Pak Tirta juga melalui seorang kenalan menawarkan posisi manajer yang sesuai di perusahaannya. Namun, aku menolak semuanya. Gairah yang kuat terhadap kunci pas dan mesin, yang dipupuk sejak kecil saat membantu Pak Banyu di bawah mobil, mendorongku untuk memilih jalan mandiri. Aku memutuskan untuk membuka bengkel sendiri dengan modal kecil yang kukumpulkan dari kerja paruh waktu dan beberapa bantuan. Ditambah dengan pinjaman atas jaminan dari seorang dosen, aku menyewa sebuah tempat di pinggiran kota dan mendirikan sebuah bengkel khusus perbaikan dan perawatan sistem teknis untuk mobil-mobil model baru. Hari-hari awal merintis usaha sangat sulit. Peralatan kurang, pelanggan sepi. Ada bulan-bulan di mana aku kesulitan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Aku menangani semuanya sendiri, dari pemeriksaan dan perbaikan hingga konsultasi teknis yang rumit. Setiap hari aku bekerja tanpa lelah, seringkali tidur di sudut bengkel yang kotor. Melihat putranya bekerja keras, Pak Banyu merasa sangat kasihan. Tepat saat istirahat makan siang, dia akan mengayuh sepedanya, membawa kotak makan berisi nasi hangat yang dimasak dengan hati-hati ke bengkel untukku. Gambaran ayah tua yang dengan cermat mengingatkanku untuk beristirahat menjadi motivasi terbesarku untuk bangkit dari saat-saat sulit yang hampir membuatku menyerah. Dengan keahlian yang solid, sikap yang antusias, dan tangan terampil yang kupelajari dari ayah angkatku yang rajin, perlahan-lahan aku membangun reputasi yang baik, berhasil mengatasi masalah teknis yang dipercayakan pelanggan. Kabar baik menyebar dari mulut ke mulut, pelanggan yang datang ke bengkelku semakin banyak. Hanya dalam waktu 3 tahun, dari sebuah usaha sederhana, bisnisku berkembang pesat, menjadi pusat layanan teknis yang terpercaya. Dengan bisnis yang lancar, aku secara bertahap menstabilkan hidupku dan mencapai hasil yang signifikan. Impian untuk merawat keluarga dengan baik, janji untuk membalas budi ayah angkatku yang agung di bawah lampu jalan bertahun-tahun yang lalu, kini perlahan menjadi kenyataan yang cerah. Ketika pekerjaan memasuki tahap perkembangan yang stabil dan kokoh, hal pertama yang kulakukan adalah mewujudkan keinginan terbesarku. Aku membeli sebuah rumah dengan halaman yang luas, udara yang sejuk, terletak di pinggiran kota, tempat yang tenang dan sangat cocok untuk orang tua. Hari itu, aku sendiri yang menyetir mobil menjemput Pak Banyu dari rumah lamanya ke rumah baru kami. Montir tua itu terus berjalan-jalan mengagumi,
Memuji betapa luas dan bagusnya rumah itu, Pak Banyu kutempatkan di kamar yang paling nyaman di lantai dasar, menghadap langsung ke taman yang ditanami banyak anggrek dan pohon buah-buahan. Meskipun kondisi hidup sudah jauh lebih baik, kebiasaan sederhana dari montir itu tidak berubah. Ayah tidak suka merepotkan asisten rumah tangga. Setiap hari ia mengenakan pakaian santai, memakai topinya, sibuk mencabuti rumput, menyiram tanaman, dan merawat beberapa ekor ayam di sudut taman. Kadang-kadang, jika rindu suasana kerja, ia memintaku mengantarnya ke bengkel untuk mengunjungi semua orang. Ia berjalan-jalan, menepuk bahu dan menyapa para montir muda yang sedang bekerja. Semua karyawan di bengkel menyukai dan menghormatinya, memanggilnya Pak Banyu dengan sangat akrab. Mengenai orang tua kandungku, setelah lama berusaha memperbaiki hubungan dengan ketulusan, hubungan di antara kami menjadi lebih terbuka dan dekat. Pak dan Bu Tirta sering berkunjung ke rumah, membawa oleh-oleh sederhana dari desa, bukan barang-barang mewah. Ibu Wulan sangat suka masuk ke dapur, membantu Pak Banyu membersihkan sayuran, menyiapkan makanan bersama. Mereka mengobrol santai tentang cara memasak sayur lodeh yang paling enak. Sementara Pak Tirta duduk di teras sambil menikmati teh dan bermain catur dengan Pak Banyu. Suasananya sangat harmonis dan menyenangkan. Tepat pada hari ulang tahunku yang ke-25, keluarga berkumpul untuk mengadakan pesta kecil yang hangat di halaman yang teduh. Di bawah cahaya lampu kuning yang berkelip dan angin sepoi-sepoi, semua orang duduk mengelilingi meja besar, menyantap hidangan sederhana yang disiapkan bersama oleh Pak Banyu dan Ibu Wulan. Tidak ada perbedaan, tidak ada lagi jarak atau kecanggungan masa lalu, yang tersisa hanyalah ikatan tulus dari keluarga. Aku mengangkat gelas jus buahku, memandang berkeliling pada orang-orang terkasih yang tersenyum cerah di sekelilingku. Pandanganku berhenti paling lama pada wajah yang penuh jejak waktu dari ayah angkatku yang agung. Orang yang telah merawatku sejak aku masih bayi mungil dan melindungiku dengan segenap hatinya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengucapkan kata-kata dari lubuk hatiku. Terima kasih semua sudah ada di sini, bersama-sama menciptakan sebuah keluarga yang utuh. Terima kasih, Pak Tirta dan Bu Wulan, telah memberiku kehidupan ini, tetapi di atas segalanya, aku ingin mendedikasikan rasa terima kasihku yang terdalam untuk Pak Banyu. Ayah adalah sandaran terkokoh dalam hidupku. Aku sangat menyayangi ayah. Pak Banyu tersenyum lembut, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Dia mengangkat gelasnya, menyentuhkannya dengan lembut ke gelasku. Suara denting yang jernih terdengar, menandai akhir yang sempurna untuk kisah hidup anak laki-laki dari masa lalu. Setelah melewati begitu banyak cobaan, akhirnya aku mengerti bahwa harta dan ketenaran, sebesar apapun itu, tidak akan pernah bisa menandingi cinta yang tulus dan kehangatan keluarga yang harmonis. Menutup halaman buku tentang kehidupan Pak Banyu dan putranya. Tentu di dalam diri kita masing-masing muncul perasaan haru yang tak terlukiskan. Para hadirin sekalian, mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa hal paling suci di dunia ini bukanlah harta benda yang melimpah atau kemewahan, melainkan kehangatan kemanusiaan di saat-saat tersulit. Jasa melahirkan memang besar, tetapi jasa membesarkan, merawat sebuah jiwa dari bayi merah hingga dewasa dengan pengorbanan tanpa pamrih, jauh lebih berharga. Kehidupan selalu penuh dengan tantangan dan godaan materi yang siap menguji kita. Tetapi ikatan keluarga yang tulus, yang dibangun dari keringat dan makan malam sederhana, akan menjadi perisai terkuat yang melindungi kita dari segala badai. Uang bisa membangun rumah-rumah besar, tetapi hanya cinta tanpa syarat yang bisa menciptakan sebuah rumah yang sesungguhnya. Di samping itu, kemurahan hati dan pengampunan dari Pak Banyu di akhir cerita juga mengingatkan kita pada sebuah pelajaran yang mendalam tentang bagaimana bersikap. Menggunakan kelapangan dada untuk menyelesaikan kesalahan masa lalu adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati, membantu jiwa kita menjadi tenang dan damai. Semoga, kemanapun kita pergi, setinggi apapun posisi kita semua akan selalu menghargai orang-orang yang telah menggenggam tangan kita melewati masa-masa sulit. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak cerita hari ini. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan dipenuhi kebahagiaan bersama keluarga.